kasih kepada Ketua Panitia kita, Saudari Uci Devia Delvita Lari. Selanjutnya, sambutan dari Ketua PMK LG Borstikes Widya Nusantara Palu, Saudara Yohanes Tumeu. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan dan saya cintai para peserta, yang terhormat Ketua Stikes Bapak Tigor Hasitumorang MH MKes, yang terhormat Ketua Pembina PMK Saudara Frankie Saputra Escape, yang saya hormati Ketua Panitia Saudara Uci Delvia Lari. Baik, untuk kegiatan PMBK ini sendiri banyak sekali rintangan dan tantangan yang kita hadapi, di mana dengan kondisi pandemi corona seperti ini atau COVID-19 sangat tidak memungkinkan sekali PMBK itu dilaksanakan secara online. Namun berkat kemurahan dan anugerah Tuhan, kami sebagai PMK, sebagai wadah untuk menghimpun mahasiswa Kristen, khususnya mahasiswa Kristen 2020 dalam bentuk kaderisasi, sehingga kami berupaya untuk membuat PMBK ini secara online. Jadi harapan besar saya sebagai Ketua PMK LG Bor adalah kepada teman-teman, kepada adik-adik semua yang angkatan 2020 dan angkatan 2019, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan, pahami dan cerna baik-baik materi yang akan disampaikan, yang selanjutnya akan dievaluasi di small group. Untuk teman-teman di small group yang dipimpin oleh saya sendiri, sebentar akan saya evaluasi. Mungkin itu sambutan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Ketua PMK LG Borstikes Widya Nusantara Palu. Selanjutnya, sambutan dari Pembina PMK LG Borstikes Widya Nusantara Palu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Frankie Saputra. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Ketua Stikes Widya Nusantara Palu, Pak Dr. Tigor Hasitumorang MH MKes. Yang saya hormati Ketua PMK Stikes Widya Nusantara Palu, Saudara saya Yohanes Tumeu. Yang saya hormati juga Ketua Panitia dan jajaran yang sudah bekerja menjalankan kegiatan penyambutan mahasiswa baru Kristen ini. Teman-teman yang saya hormati, PMK merupakan organisasi pertama saya masuk di Stikes Widya Nusantara Palu, organisasi yang berperan dalam pembentukan karakter yang sampai saat ini, karakter yang ada pada diri saya ini hasil produksi dari persekutuan mahasiswa Kristen. Saya pun sebagai pembina PMK pertama memohon maaf karena mungkin masih kurang kontribusi saya dalam program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Persekutuan Mahasiswa Kristen LG Borstikes Widya Nusantara Palu. Tapi dalam hal ini saya berterima kasih pada Ketua Stikes Widya Nusantara Palu yang sudah mendukung kami, memotivasi kami dalam menjalankan organisasi ini. Saya juga berterima kasih kepada Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan yang sudah mendukung kami, memotivasi kami dalam menjalankan organisasi ini. Saya juga berterima kasih kepada alumni yang sampai sekarang masih tetap mendukung kami untuk jalannya organisasi Persekutuan Mahasiswa Kristen ini. Kiranya teman-teman untuk saat ini, saya berharap PMK ini merupakan wadah untuk kita melayani sebagai mahasiswa Kristen, dan kiranya kita dapat bertumbuh di PMK Stikes Widya Nusantara Palu. Situasi yang kita hadapi saat ini
tidak hanya memerlukan imun yang kuat. Pandemi yang kita hadapi saat ini tidak hanya memerlukan imun yang kuat, tapi juga iman yang tetap bertahan dalam situasi apapun, dalam pencobaan apapun. Karena itu ini merupakan peran PMK untuk tetap memotivasi untuk pertumbuhan iman kita mahasiswa Kristen yang ada di Stikes Widya Nusantara Palu. Saya juga berharap lewat kegiatan ini kiranya rasa kekeluargaan kita, keakraban kita sesama anggota, sesama pengurus, dalam sesama keluarga dalam Stikes Widya Nusantara Palu semakin bertumbuh. Kita semakin berkembang. Ini salah satu tugas PMK untuk memotivasi agar kita dapat berkembang bersama-sama dalam PMK. Lewat kesempatan kali ini juga saya mengajak kita semua untuk tetap mendukung pelayanan PMK yang ada di Stikes Widya Nusantara Palu. Kita bisa bersama-sama bergabung karena banyak hal yang tidak kita dapatkan di dunia atau di bangku perkuliahan, tapi kita dapatkan di dalam organisasi. Karena itu untuk teman-teman semua bisa mendukung untuk kemajuan PMK, kiranya PMK semakin maju, dan untuk juga kemajuan Stikes Widya Nusantara Palu. Demikian dari saya, mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyinggung kita semua. Terima kasih untuk kesempatan pada saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Baiklah, terima kasih atas sambutannya dari Pembina PMK Gibor Stikes Widya Nusantara Palu, Saudara Franky Saputra. Selanjutnya, kita akan menerima sambutan dari Ketua Stikes Widya Nusantara Palu, sekaligus untuk membuka acara PMK Gibor tahun 2020 pada pagi hari ini, kepada Bapak Dr. Tigar Hasitomorang MHMK, saya persilakan. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang hadir pada hari ini, dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk tatap muka atau daring dalam rangka acara pembukaan PMBK Stikes Widya Nusantara Palu. Yang pertama adalah saya menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia yang bisa menyelenggarakan acara ini. Dan juga yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kehadiran dari Pudir 3 Stikes Widya Nusantara Palu, di mana acara ini bisa ikut kita buka secara bersama-sama. Dan khususnya kepada para mahasiswa baru di Stikes Widya Nusantara Palu yang pertama bergabung di PMBK Palu Stikes Widya Nusantara. Tentunya dalam hal ini adalah diharapkan bagaimana para mahasiswa melakukan aktivitasnya di kampus bukan hanya persoalan untuk hanya belajar saja, tetapi juga tersedia fasilitas yang membangun kerohanian dari para mahasiswa, sehingga dengan demikian kalau kita aktif di bidang kerohanian, tentunya kita akan berakhlak yang baik, beretika yang baik, dan berkomunikasi juga yang baik sesama mahasiswa. Oleh karena itu, saya sangat mendukung kegiatan ini dapat dilaksanakan, dan harapan saya kepada para mahasiswa agar selama aktif di kampus bisa bergabung di PMKB Stikes Widya Nusantara, dengan artian boleh membangun kerohanian atau mental kerohanian kita sehingga kita menjadi berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan harusnya sebagaimana tahun-tahun yang sebelumnya diadakan pertemuan
di kampus, tetapi berhubung oleh karena kondisi COVID-19 ini, sehingga acara tetap dilaksanakan tapi melalui daring. Nah, inilah kemajuan yang sekarang ini. Tentunya kita akan mengembangkan atau mampu memanfaatkan teknologi dimanapun kita berada atau sebagaimanapun kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kita manfaatkan teknologi itu untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Dan juga kepada para mahasiswa yang baru, tentunya selamat bergabung di PMKB ini. Dan bisa bersosialisasi nanti dengan senior-seniornya, bisa arahan, dan juga kepada biasanya mereka lakukan adalah pertemuan-pertemuan atau kebaktian-kebaktian yang ditentukan atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang mereka buat. Dan juga pada kesempatan itu juga pendeta juga diundang untuk membangun kerohanian kita di dalam pertemuan-pertemuan ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat bertemu, selamat berjumpa di kampus TIKES ini dalam rangka pembukaan PMK Gibor TIKES WNP 2020. Dengan demikian, saya hanya menyampaikan atau membacakan dari ayat Alkitab kita, yaitu yang terdapat di Psalmen 1 ayat 2. Dikatakan di situ adalah, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang mereka renungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saya ulangi lagi, di dalam Psalmen 1 ayat 2, dikatakan di situ, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, tentunya di dalam kita sebagai umat beragama, di dalam Alkitab sudah dikatakan hukum Taurat itu kita dapat bisa merenungkan siang dan malam. Jadi itu intinya, marilah kita laksanakan, kita renungkan dari hukum Taurat itu untuk kita jalankan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa diminta kesediaan Ketua PMK Gibor TIKES Widya Nusantara Palu untuk memimpin dalam doa untuk membuka acara ini. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai materi kita yang pertama, kita berdoa dulu. Terpujilah Allah, Allah yang kami sebut dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sekaligus Juru Selamat kami. Tuhan, di tempat ini kami akan memulai kegiatan penerimaan mahasiswa baru Kristen PMK Gibor TIKES Widya Nusantara Palu. Tuhan, biranya Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami wawasan Tuhan, sehingga kami dapat mencerna, memahami, serta mempraktikkan materi yang akan disampaikan nanti Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa kami Tuhan, baik itu dosa perkataan, baik itu dosa perbuatan kami Tuhan, baik itu dosa pikiran kami Tuhan yang selalu menyimpang dari jalan-Mu. Terima kasih Yesus, kami akan memulai kegiatan penerimaan mahasiswa baru Kristen ini Tuhan tahun 2020. Engkau berkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, dengan demikian kita sudah selesai membuka acara PMBK ini. Diucapkan terima kasih kepada Ketua TIKES dan Bapak Puket 3 dari bidang kemahasiswaan yang telah hadir dalam acara pembukaan PMBK kita. Selanjutnya kita akan masuk ke penerimaan materi dengan tema manusia dan dosa.
Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman atau materi kita yang pertama dengan tema manusia dan dosa, sebelumnya kita akan memulai ibadah singkat kita terlebih dahulu. Saya ajak kita sekalian untuk menyanyikan pujian segala puji syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Baiklah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenalan, kami sapa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersyukur berterima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami, di mana nyata Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berada di tempat ini, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Namun sebelum kami masuk ke dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah acara kami ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah Tuhan, ya, inilah doa kami, sambut dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman yang sebentar akan dibawakan oleh Kak Mega, namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian, yaitu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
bagi aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan dengan penuh kasih kepada Kak Mega, saya persilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami bisa bertemu walaupun hanya secara virtual dalam penerimaan mahasiswa baru PMK Stikes Widya Nusantara Palu. Kami percaya kami ada hari ini karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini tanpa pertolongan Tuhan. Itu sebabnya segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di surga. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami rindu belajar tentang firman Tuhan. Berkati dan urapi kami semua supaya kami memahami semua isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk belajar bersama-sama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saya ingin menyapa semua mahasiswa baru yang tergabung dalam PMK Stikes Widya Nusantara ya. Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena Tuhan. Tidak ada yang kebetulan walaupun kita bertemu secara virtual. Saya ingat tahun lalu saya memimpin juga acara penerimaan mahasiswa baru di kampus ini. Tapi waktu itu di sebuah tempat, saudara, sangat indah ya, di atas gunung sana. Dan siapa yang sangka kalau tahun ini, 2020, kita ketemu dengan cara yang berbeda. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Saya juga berterima kasih untuk pihak kampus, khususnya para pengurus PMK yang ada, yang mempercayakan saya untuk memberikan materi hari ini. Materi yang pertama, hari ini saudara kita akan belajar tentang manusia dan dosa. Mari pertama-tama kita akan buka firman Tuhan. Saya percaya juga sudah di share screen ya, materi saya sudah kirimkan kepada panitia dan saya percaya adik-adik semua yang ada di rumah sudah melihatnya ya. Roma 3, mari kita buka Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, itu firman Tuhan yang kita sudah baca pada Roma 3 ayat 23 sampai 24. Saudara, kenapa kita harus memahami tentang manusia dan dosa? Dalam mata kuliah, kalau saudara akan kuliah nanti dalam pendidikan agama Kristen di kampus ini, pertama kali kita akan bicara doktrin tentang Allah, dan sesudah itu kita akan bicara doktrin tentang manusia dan dosa. Ya, saya juga tidak tahu mengapa tema ini diangkat, padahal ini merupakan salah satu mata kuliah, ya, materi mata kuliah di pendidikan agama Kristen yang ada di perguruan tinggi. Nah, penting sekali kenapa supaya kita menyadari bahwa ternyata kita ini manusia adalah manusia yang berdosa. Ya. Tidak ada satupun dari kita yang harus menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sebab sejatinya kita ini semua berdosa, Saudara. Ya, dalam Mazmur 8
ayat 4-5 dikatakan demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow. Pemazmur ingin mengatakan, Tuhan apa hebatnya sih manusia? Ya. Saudara, kita harus meyakini bahwa kita adalah ciptaan yang paling mulia. Ya, dari semua ciptaan. Dan Tuhan waktu menciptakan seluruh manusia, seluruh isi alam ini, dia berkata bahwa semua itu baik. Dia menciptakan kita, ya, dan dia berkata juga kita begitu sangat baik. Nah, oleh sebab itu, saudara, karena kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, tentunya kita ingin hidup sama seperti pencipta kita. Namun sayangnya, karena dosa, membuat kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi pemazmur begitu melihat nilai dari seorang manusia, sampai dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Wah saudara, ternyata Tuhan begitu peduli dengan kita, ya, walaupun kita jatuh dalam dosa. Nah, manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, saudara. Yang pertama, kenapa kita disebut istimewa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, Mazmur 8 ayat 6, di sana tersirat, saudara, isi firman Tuhan yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berbeda dengan ciptaan yang lain, kita sangat istimewa tentunya. Ya, dari segi fisik, intelijensia kita, kemampuan kita, manusia lebih, saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu harus menguasai bumi. Ya, jadi destiny seorang manusia adalah apa? Menguasai bumi. Ya, seperti itu, saudara. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa Dia. Yang kedua, saudaraku, manusia diciptakan hidup oleh hembusan nafas Allah. Manusia diciptakan hidup oleh hembusan nafas Allah. Wow, kita ada di dunia ini bukan hanya sekedar kita dibentuk, ya Adam dibentuk dari tanah, ya, tetapi yang menghidupkan Adam adalah nafas Allah sendiri. Luar biasa, saudara. Ya, begitu berartinya kita sampai kita hidup oleh hembusan nafas Allah. Tapi sayang ya, akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Kenapa manusia juga istimewa dibanding ciptaan yang lain? Yang ketiga adalah manusia diciptakan memiliki potensi. Wah, luar biasa kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27-28, disuruh penuhilah bumi dan berkuasalah atasnya. Kejadian 2 ayat 15, Mazmur 8 ayat 7 dan 9, itu dinyatakan apa? Dinyatakan di situ bahwa kita diciptakan untuk berkuasa atas bumi ini. Begitu banyak hal yang menjadi sesuatu yang berharga yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tapi sayangnya kita sebagai manusia tidak bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Padahal waktu itu Tuhan sudah ingatkan, ya, kecuali buah itu jangan kamu makan. Ya, sampai hari ini banyak tuduhan, oh ini gara-gara Hawa. Sampai Adam ikut, ya, seperti itu. Nah, seorang teman saya berkata, andai saja yang di pohon itu bukan buah, tapi tas Dior, saya rasa Adam nggak perlu jatuh dalam dosa. Ya. Tapi karena buah, mungkin juga Adam lapar, saudara. Dia lihat istrinya nih, wah kenyang banget makan buahnya. Waktu ditawarkan dia mau. Tapi kalau tas Dior saya rasa Adam nggak perlu jatuh dalam dosa. Kita aja ya yang kaum wanita seperti itu. Nah, sayangnya manusia tidak bisa menjaga kepercayaan Tuhan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ya, bahkan sampai hari ini dalam tubuh kita ada benih dosa. Tapi sebentar kita akan lihat ada kabar baik bagi orang Kristen. Ya, nah apa itu dosa? Dalam 2 Tawarik 25 ayat 2 dan Yakobus 4 ayat 17, saudara bisa baca di sana.
Dosa adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau segala sesuatu yang kita lakukan di luar kehendak Allah itu dosa. Dosa itu bukan nanti saudara berzinah, membunuh, ya. Dosa itu bukan nanti saudara melakukan dosa seksual. Tapi dosa itu waktu saudara punya keinginan dalam hati saja, itu sudah dosa. Firman Tuhan berkata, kamu nggak perlu tidur dengan perempuan, kamu lihat dia dari jauh dan kamu pengen dirinya, itu sudah dosa. Alkitab dengan tegas menyatakan itu. Ya. Jadi kalau kita membuat definisi dosa, saudara, wow, saya percaya bahwa tidak ada satupun kita yang bisa bertahan ya untuk tidak melakukan dosa. Contoh kecil aja, mungkin kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi waktu lihat sesuatu, baca berita gitu kan, tiba-tiba keluar makian dari mulut kita. Saya tanya, apakah itu bukan dosa? Itu dosa ya. Nah, berat ya saudara untuk mendefinisikan dosa ini. Waduh, berat sekali saudara, ya. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu dosa. Nah, sumber dosa kalau kita lihat dalam Kejadian 3 dan Efesus 2 ayat 1 sampai 3, itu yang pertama berasal dari iblis. Nah, sayang sekali ya, iblis hari ini semuanya menyalahkan dia. Ini gara-gara iblis nih. Iblis. Kenapa sih kamu selalu ganggu saya? Saya sudah berjanji sama Tuhan saya nggak pornografi. Tiba-tiba kamu bangunin saya untuk nonton film itu. Kan tadi saya sudah close. Tapi kamu bilang, ayo ini kan baru jam 2. Masih ada kesempatan 4 jam sampai pagi kamu nonton. Iblis. Tuhan, ini bukan salah saya loh. Ini saya iblis. Berapa banyak dari kita yang selalu berkata waktu kita jatuh dalam dosa, itu karena iblis Kak. Saya minta maaf, saya nggak kuat tahan godaan iblis. Ya namanya iblis saudara, dia lebih tua dari kita. Ya, dia sudah ada jauh lebih tua dari kita, dia sudah lama di dunia ini. Tapi apakah dia oknum yang selalu kita salahkan? Ini gara-gara kamu iblis. Ya, tidak mungkin seperti itu. Kemudian dari mana? Dari dunia. Ya, seperti ada juga orang yang berkata bahwa, aduh Kak, saya nggak tahan kalau tidak mengikuti dunia ini. Coba Kakak bayangkan ya, saya itu orangnya sebenarnya orang rumahan Kak, nggak suka hangout. Dibilang saya kuper lah, ya temannya cuma buku doang, laptop doang. Tapi saya bangga Kak sebenarnya, pengen seperti itu. Tapi satu waktu teman-teman saya tuh memperlihatkan foto di Instastory, oh mereka ada di Tanjung Karang Kak, aduh ada di Bukit Satu Pohon, aduh ada di sini. Kemudian mereka bilang, ya hai guys, kapan nih kita pergi? Rasanya tuh Kak, di grup itu saya satu-satunya orang yang gak pernah tahu dunia luar. Dan akhirnya saya tertarik, saya bilang, saya ikut ya. Dan pertama kali saya ikut geng mereka, akhirnya saya ketagihan. Ya, sampai ikut cara hidup mereka. Benar-benar Kak, saya sudah nikmati, saya nggak bisa pulang lagi. Walaupun Marcel berkata cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Tapi rasanya saya ingin pergi selamanya. Dunia begitu menarik kita, saudara. Ya, apa yang kita lihat di mata kita, kalau kita tidak selektif dan kita tidak memilih untuk stop sampai di titik itu, kita akan terbawa. Percaya saya, ya. Itu sebabnya orang Kristen tidak bertahan hari-hari ini. Kenapa? Matanya nggak bertobat. Lihat cowok ganteng sudah punya pacar, cari masalah, putuskan pacarnya supaya dapat yang satu. Beb, kita selesai ya. Kenapa? Kamu sangat posesif. Enggak kok sayang ya, seperti itu. Saya orangnya perhatian sekali. Buktinya siapa tuh yang bawa makan siang selalu ke kampus kamu? Ya ampun, setia banget bawa makan siang saudara. Tapi demi cowok yang lebih ganteng, selesai, end. Wah, banyak hal yang terjadi ya di situasi dunia kampus. Banyak hal yang terjadi di dunia anak muda hari-hari ini. Kalau saudara nggak kuat dengan daya tarik dunia, saudara akan jatuh di sana. Yang ketiga adalah hawa nafsu. Ya, saya juga nggak ngerti ini. Kenapa nggak ditulis nafsu aja? Selalu depannya hawa. Jadi kami ini kaum wanita tertuduh terus, saudara ya. Hawa nafsu. Ya, saya ini mau protes sebenarnya. Bisa nggak nafsu doang? Ya, nggak usah pakai hawa.
Supaya ujung-ujungnya nih gara-gara Hawa nih kan. Itu. Saya pengennya kalau mau lahir pengen dari laki-laki deh. Supaya jangan dibilang hawa nafsu. Ya tapi enggak masalah sih. Bahasanya sudah seperti itu ya. Hawa nafsu. Semua kita ini punya hawa nafsu, Saudara. Cuma bisa dikendalikan enggak? Ya. Kalau untuk hal-hal yang baik misalnya ikut ibadah, baca firman, kelompok kecil, KTB, ya, melayani di gereja, puji Tuhan. Tapi kalau sekedar bergaul dengan teman-teman yang enggak kenal Tuhan, hangout, hanya untuk sebuah Insta story, terus saya enggak kebayangin, Saudara, generasi kita modelnya macam apa. Ya, saya enggak bayangin. Jadi, hati-hati juga dengan hawa nafsu. Nah, ada 2 jenis dosa, Saudara. Yang pertama dosa warisan. Roma 5 ayat 12 sampai 19, Mazmur 51 ayat 7. Nah, ini dosa dari Adam, dosa dari nenek moyang kita, ya. Nah, kadang-kadang juga misalnya gini, Saudara. Nenek moyang kita punya okultisme. Pernah terlibat langsung dalam praktek okultisme. Kok kita yang kena imbasnya? Ya memang, firman Tuhan berkata dalam hukum yang ke-10, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya, sebab aku Allah yang cemburu yang membalaskan kepada keturunan ketiga keempat. Saudara bayangkan, nenek moyangmu pegang ilmu, kamu keturunan ketiga keempat masih kena. Pernah ngerasa enggak gitu? Ya, saya waktu sadar, ya kebetulan papa saya Toraja, marga Tulak Alo itu marga bangsawan, ya. Itu nenek saya dulu Kristen belum masuk tanah Toraja, katanya itu adalah pendetanya agama Aluk Todolo. Nah, dari pihak mama saya, bangsawan juga, Saudara. Saya ngomong ini bukan untuk buat sombong ya, enggak. Mama saya Morowali Utara, marga Marundu itu Raja Mori. Jadi kakek buyut saya itu Raja Marundu terakhir. Ya. Makanya saya sedikit cantik, Saudara. promosi. Ya, enggak ada keraton di sini. Kita semua anak Tuhan, ya. Nah, seperti itu, Saudara. Dan nenek moyang saya itu semua pegang ilmu. Mama saya apalagi, Saudara, ya. Itu saya doakan mama saya bisa lepas dari ilmunya 7 tahun loh. Sampai dia bertobat, berikan diri, dibaptis, hidup baru dalam Tuhan. Bayangkan 7 tahun, Saudara. Dan saya waktu tahu kebenaran ini, saya berdoa sendiri. Saya tidak mau dosa nenek moyang kena di saya ke anak-anak saya. Nah, itu dosa warisan. Hati-hati, Saudara, ya. Kalau kamu yang di rumah ini rasa-rasanya, oh iya kemarin saya datang ke Palu, nenek sempat kasih jahe, tapi sudah kering jahenya, kita mau bikin apa? Waktu bawa dari kampung masih mantap, so ditiup-tiup memang, ya. Tapi nenek pesan jangan buang di tong sampah biar besok ancur, taruh di bawah bantal. Nah, kalau saudara punya itu, datang kepada hamba Tuhan, Kak, ini ada sesuatu dikasih nenek saya. Kami akan mendoakan saudara, buang saudara ya. Kemudian dosa perbuatan. Wow. Ini dengan sadar kita yang lakukan. Jadi nggak perlu salahkan iblis, nggak perlu salahkan nenek moyang, salahkan dirimu sendiri. Ya. Banyak anak muda yang hari ini chat ke saya, semua rata-rata dosa yang paling berat dihadapi anak muda, maaf ya, dosa seksualitas. Yang setuju dengan saya katakan amin. Baperan sih saudara, galau. Ini baru semuanya ngomong gini, ini gara-gara Vesa Bersari sih Kak. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa? Loh, itu kan hak dia mau ciptakan lagu, mau puisi, kenapa kamu yang baper? Kenapa kamu yang berikan tubuhmu untuk orang itu? Terlalu cepat kita membangun sebuah hubungan, terlalu cepat kita menyerahkan diri, dan terlalu cepat kita nangis bombay. Dan bilang, ini bukan salah saya sudah setia. Memang laki-laki pada buaya semua Kak Mega. Hello, saya mau bilang, kalau kamu sadar bahwa itu mungkin bukan jodoh kamu, cuma jaga baik-baik orang pejodoh, minta tolong nak ya. Minta tolong semua yang di rumah. Jalani hubungan sehat. Kamu mungkin jodoh orang lain, dia mungkin juga jodohnya orang lain. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur gimana dong? Kasihan yang di sana, kasihan yang di sini. Makanya jangan ya. Hati-hati dengan dosa perbuatan. Karena apa? Ada akibat dosa. Yang pertama, kehilangan kemuliaan Allah. Itu benar-benar saudara. Bagaimana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, dan Tuhan membuat sebuah pagar di mana mereka nggak bisa masuk, dan itu untuk selama-lamanya. Dikutuk lagi. Adam, kamu susah payah mencari nafkah.
Hawa, kamu akan susah payah melahirkan. Saya sudah rasa, saudara. Puji Tuhan, saya belum pernah melahirkan normal, semua operasi. Tapi sesar pun juga sakit. Ya, sesar pun juga sakit, saudara. Apalagi normal. Itu apa? Upah dari dosa kita, akibat dosa kita. Ya. Kemudian penderitaan fisik. Kita ini sakit karena kita sudah berdosa dari awalnya. Jadi walaupun saudara sudah konsumsi vitamin, sekalipun dari Korea yang mahalnya minta ampun, apalagi yang masuk Atomi, wah, saya ngomong ini pasti di rumah yang jualan, aduh, ya, produk kita sudah dibilang tuh, ya, mau pakai apa saja, saudara, tubuh ini akan menua. Gantengmu akan berkurang, cantikmu akan berkurang. Makanya Alkitab berkata apa? Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kemolekan semu, kecantikan itu sia-sia. Jadi jangan bangga kalau kamu punya pacar cantik, istri cantik. 40 tahun seperti saya, itu udah nggak ada kolagen. Udah perlu perawatan. Kedua, saudara, ya, mau didempul bagaimanapun, pulang cuci muka aslinya kelihatan. Jadi, kita ini semua akan merosot. Bahkan kita akan mengalami penderitaan fisik yang sakit sampai mati. Itu akibat dosa. Kemudian apa? Maut. Ya. Mati rohani, mati fisik, mati kekal. Waduh, kalau mati rohani ini bahaya. Saudara bisa kelihatan keren, pakai mobil, punya banyak uang, hari-hari hangout di kafe, ya, penuhi instastory saudara seolah-olah saudara selebritinya Palu. Tapi kalau kamu nggak kelihatan satupun aura-aura rohanimu, saya mau bilang kasihan, saudara. Anda hanya dilihat oleh dunia tapi nggak dilihat oleh Tuhan. Dan nggak dilihat oleh sesamamu. Orang itu ketahuan rohnya kalau dia dekat dengan Tuhan. Dia ngomong aja orang tahu, oh ini masih takut Yesus nih, takut Tuhan nih. Gerak-geriknya masih kentara. Kalau dia sudah mati rohani, kelihatan dari cara ngomongnya, jorok, sembarangan, nyumpahin orang. Dari perkataan aja kita bisa nilai, saudara. Ya. Kemudian mati fisik, ya ini kematian. Kita semua akan mati. Ya. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mati, kita sudah punya rumah di surga. Makanya Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Kemudian mati kekal, ya. Nah, orang berdosa, itu kita harus tahu bahwa provokator itu selalu berasal dari iblis. Ya, iblis adalah provokator. Tetapi mediatornya adalah dunia ini. Ya, iblis memakai dunia ini untuk membawa kita masuk dalam dosa. Saya ingat sekali anak murid saya, kebetulan saya juga ngajar di SMK Nusantara, kebetulan ini ada alumni mantan murid saya. Dia ngomong gini, Ibu, mereka panggilnya saya Mem. Dia punya usaha homestay, saudara, omnya yang punya. Dia bilang ke saya tuh jaga homestay kadang-kadang sampai subuh, Mem. Mem tahu, itu yang paling banyak kunjungan ke tempat tuh anak muda. Saudara, saya tanya mahasiswa ke homestay ngapain? Cari kutu, main catur. Ini beda apa ya? Beda kelamin, saudara. Ya, ya kalau sama-sama berarti LGBT dong. Ya, datang ke homestay, pakai nawar lagi. Dek, semalam berapa? 250. Bisa nggak 1 jam 100 aja? Wow, mahasiswa, coy. Guys, mahasiswa guys. Ya, 100 mintanya 1 jam, 2 jam. Saudara kepikir ngapain di dalam? Nggak mungkin dong belajar online ya. Daring di dalam, saudara percaya, saya nggak percaya, saudara. Nah, ini yang terjadi. Ya. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa iblis memakai dunia ini sebagai mediator. Eksekutornya siapa? Pelakunya siapa? Yang melakukan dosa itu siapa? Kita. Ya, walaupun iblis ajak-ajak kita, dorong-dorong kita, tarik-tarik kita, tapi penentu itu kita. Kalau kita bilang tidak, Tuhan, ya, saya mau tetap di sini, saya mau di rumahmu, apapun yang terjadi, walaupun dibilang saya nggak laku, jomblo itu disabilitas, terserah kamu deh. Ya,
Saya nggak mau serahkan hidup saya untuk orang yang belum tentu jadi calon suami saya nanti atau calon istri saya nanti. Ya, jadi eksekutornya diri kita. Nah, dosa akan biasanya maksud saya pengaruh konsep diri yang salah akan membuat kita jatuh dalam dosa. Konsep diri yang salah itu yang negatif itu apa? Rasa minder, ya, stres, frustasi, ikut-ikutan, sombong dan lain-lain. Paling banyak tuh minder. Apalagi dari kampung, pakai HP kulu-kulu, tahu HP kulu-kulu yang pakai tumbuh-tumbuh rice juga boleh, Saudara. Itu anak murid saya pernah ya, teman-temannya udah pakai yang Android semua. Tiba-tiba kasihan dia pakai Samsung dulu, yang lipat-lipat itu, Saudara. Mamanya telepon dia, karena rambutnya panjang dia malu, dia tutupin. Iya, Ma, iya shalom, Ma. Saya bilang kasihan bener ini anak. Saya bilang, angkat rambut, terima telepon, kenapa? Yang penting pulsamu ada. Dorang itu pakai Android nggak ada pulsanya itu, coba cek. Ya, jangan minder dengan keadaan kita. Yang wanita nih, kalau ke gereja, jam 7 ibadahnya, sampai ke gereja 7:30. Kenapa? Tunggu kaca pecah di rumah baru pergi, Saudara. Ya, kasih panas dulu untuk kurir-kurir rambutnya supaya terlihat cantik. Karena ada seseorang yang dia suka di sana. Ya, Saudara datang cari Tuhan atau cari jodoh? Pertanyaan saya. Ya, stres, jangan stres, Saudara. Pandemi sekarang ini apa-apa susah. Mahasiswa UNTAD kebetulan juga saya ngajar. Kebetulan tahun ini saya jadi dosen agama Kristen di UNTAD 4 fakultas. Mereka pada chat saya, Bu, itu kuota gratis buat mahasiswa sudah sampai belum, Bu? Saya pikir, aduh, emang saya ini rektor ya. Gitu. Saya bilang, saya kurang tahu deh. Besoknya nanya lagi, Ibu kita kok belum dapat ya? Waduh. Nah, pada susah, Saudara. Tapi Saudara jangan stres. Ya, burung di udara Tuhan pelihara, kita pasti Tuhan pelihara. Amin. Nah, ada sifat-sifat positif ya seperti optimis, rendah hati, pantang menyerah, sukacita, produktif dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita sudah jatuh dalam dosa, berarti seharusnya kita binasa dong. Nah, kita perlu diselamatkan dan harus diselamatkan. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa selamat? Ya, apakah dengan perbuatan baik? Maaf nih ya, banyak orang berbuat baik supaya katanya kalau perbuatan baiknya lebih banyak dari dosanya, dia pasti masuk surga. Saudara, sebanyak apa perbuatan baik yang boleh saudara lakukan? Saya tanya. Nggak ada yang bisa tolong kita dengan perbuatan baik. Dulu nggak pernah kasih pengamen di pinggir jalan. Sekarang karena mau masuk surga, kendati uang 50.000 tinggal itu. Mas, semoga bisa makan hari ini. Padahal dulu, ya, orangnya udah godor-godor pintu mobil saudara, sudah dekat-dekat saudara di motor, susah ngasih. Tapi demi surga nih, hari ini 50.000 saya kasih. Dulu nggak suka tolong orang, begitu tahu harus berbuat baik masuk surga, rajin tolong orang. Ya, apakah dengan perbuatan baik? Tidak, Saudara. Harus ada yang datang menyelamatkan kita. Harus ada pribadi yang menyelamatkan kita. Nah, keselamatan adalah kebutuhan hakiki manusia. Karena Alkitab berkata upah dosa adalah maut ya, Wahyu 21 ayat 8, Matius 25 ayat 41, Markus 9 ayat 48. Manusia tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ini yang saya katakan tadi. Enggak bisa, Saudara. Berapa lama Saudara bisa menang dari pornografi? Saya punya anak murid. Saya muridkan sudah bertahan 2 tahun enggak pornografi. Dulu maaf bicara, saya frontal aja bicara. Supaya Saudara tahu ini dosa. Jangan dosa disembunyikan, perbuatan baik didengungkan. Padahal dosa juga harus diakui. Ya, dia terikat onani 2 tahun. Datang ke saya, Mem, tolong doakan saya. Lepas, Saudara. Ya, begitu tamat jadi alumni. Ya, satu hari dia chat saya lagi. Tapi saya ini bingung, Saudara. Dulu mereka waktu jadi murid saya panggilnya Mem. Apa karena saya kemudaan ya? Begitu tamat panggilnya Kak. Kaget saya, nggak berubah. Ya, seharusnya kan Mem terus ya, atau Ibu gitu. Gantinya Kak gitu. Ya, saya layani. Kenapa, Dek? Curhat, jatuh lagi. Karena memang kita ini kalau tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak bisa menang, nggak bisa sembuh seutuhnya. Jadi jangan paksakan dirimu, kamu harus ditolong. Ya. Nah, cara untuk mendapatkan keselamatan, kalian bisa lihat di sana ya.
karena perbuatan baik, karena iman dan perbuatan baik, ya. Mana yang paling tepat, Saudara? Ya, mana yang paling tepat? Nah, Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah harus punya inisiatif untuk menolong manusia. Dan itu dilakukan Allah dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menolong kita. Makanya waktu Yesus disalib, kayaknya itu Bapak nggak peduli banget. Yesus teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kayaknya Bapak itu nggak peduli. Sepertinya begini kata kasarnya, bodoh amat dah. Yang penting kamu lakukan tugasmu. Saudara bayangkan mengorbankan anak yang tunggal untuk dosa kita. Saya kalau punya anak misalnya ya, harus dihukum mati. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan berkata, bebaskan anak ini, saya akan menggantikannya. Saya janji, dia dan keturunannya, sampai keturunan keberapapun saudara, kalau saya mampu, saya ongkosi. Benar? Karena sebuah jasa. Itu baru jasa manusia. Apa kita bisa bayar Tuhan? Nggak bisa. Supaya saudara ngerti nilai pengorbanan Kristus itu mahal. Ya, mahal saudara. Coba, misalnya kakak saudara tersangkut kasus narkoba dan harus tembak mati. Tiba-tiba ada temannya datang. Sudah, bebaskan saja dia, saya yang ganti. Saya percaya seumur hidup saudara nggak akan lupa jasanya. Itu jasa manusia loh. Bagaimana jasa Tuhan? Kalian mampu bayar? Nggak bisa. Ya. Nah, keselamatan adalah anugerah Allah, kalau saudara bisa baca di sana. Keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus. Yesus Kristus juru selamat kita. Ya. Jadi keselamatan diperoleh dengan apa, saudara? Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus beriman kepada Yesus. Mengaku dengan mulut kita, dan kita memberikan hidup kita bagi Dia. Orang yang nggak percaya Yesus, Alkitab berkata, dia tidak ada di surga. Maaf ya, saya bicara doktrin kekristenan, saya nggak bicara yang lain. Ya, saya bicara doktrin kekristenan. Tuhan berkata bahwa hanya orang yang datang kepada Bapa, yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk surga. Ini untuk orang Kristen loh, saya nggak bicara yang lain. Jadi saudara harus percaya bahwa kita punya anugerah yang besar untuk masuk surga. Makanya firman Tuhan berkata, jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya hanya untuk semangkok kacang merah. Nah ini cewek-cewek Kristen nih, bahaya. Saya selalu terima chat, Kak, ini udah nggak Kristen lagi. Kak, ini udah nggak melayani. Waduh, sedih hati saya. Bahkan pemimpin-pemimpin, saudara. Ada mahasiswa dari sebuah fakultas di Unpad tahun lalu, saya melayani PMB mereka juga, ya di Wera. Waktu mereka jemput saya sampai ke Wera, itu curhat semua, Kak. Bahkan kita sudah tidak punya figur untuk diteladani. Kenapa? Dosen kita aja sudah tinggalkan Yesus. Gimana, Kak? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau pemimpinmu begitu ya, sekalipun hukum rimba biasanya pemimpinnya jatuh, pengikutnya juga. Tapi dalam Kristus kamu masih bisa kuat. Jangan pernah menggantungkan hidupmu kepada satu pemimpin, saya katakan. Yesus harus menjadi pemimpinmu. Amin, saudara. Nah, keselamatan adalah anugerah Allah secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus dan diterima dengan iman pada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik. Nah, ada undangan bagi kita ya untuk memperoleh keselamatan. Mari kita lihat tuh di dalam ayat Wahyu 22 ayat 17, Yesaya 1 ayat 18, 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Nah, nanti saudara bisa lihat sudah di share screen, saya percaya. Dan mari juga kita lihat dosa orang Kristen. Ya. Di situ juga ada ya. Akan disiplin dari Allah, hukuman dari Allah, tidak dapat pahala, tetap selamat masuk surga.
Nah, itu yang ada sebelumnya, saudara. Kemudian perbuatan baik seorang Kristen. Nah, apakah perbuatan baik kita adalah jaminan masuk surga? Sekali lagi tidak ya. Orang Kristen harusnya begini, karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Jadi jangan terbalik, kita berbuat baik supaya kita selamat, salah. Doktrin kekristenan bukan begitu, kita baik karena kita sudah selamat. Tapi miris ya saudara, Mahatma Gandhi tahu nggak? Pemimpin revolusioner India. Itu sejarah mencatat, dia pernah hampir jadi orang Kristen loh. Tapi kenapa nggak Kristen? Dalam sebuah wawancara ditanya, Pak, kenapa Bapak nggak jadi Kristen? Saya percaya Yesus, saya suka pribadinya, ya. Tapi saya nggak suka pengikut Kristus. Nggak ada tuh seperti Yesus, kalau ada pun hanya berapa persen. Saudara, walaupun kita tahu Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau Bapa tidak panggil, tapi hal yang kedua harus kita tahu, seringkali karakter kekristenan kita yang tidak sama dengan Yesus membuat orang tidak jadi percaya Yesus. Benar enggak? Benar ya? Saya percaya waktu itu kalau Mahatma Gandhi Kristen, India hari ini Kristen semua loh. Tapi kenapa enggak Kristen? Ya orang Kristen di sana hidup bebas. Free sex di mana-mana, mabuk. Ya. Kalau mabuk kita ukur orang pegot, pas orangnya ukur kita balik marah ngana pegot so. Udah tahu jangan ngambil pacar orang, maksa, pakai dengan cara-cara nggak terpuji. Terus pas kelai so cantik so ngana, dia pilih kita karena kita lebih gagah. You know, sampai sini jelas, dah gitu aja. Kayak gitu saudara, malu nggak? Saya tuh sedikit terusik hati saya ya. Kalau Alkitab berkata, Bersheba itu istri Daud, tapi dibilang apa saudara Alkitab bilang? Bekas istri Uria. Aduh ngeri-ngeri banget, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Bekas. Kenapa enggak ditulis? Ya. Kalau mantan masih sedikit terhormat lah. Kalau bekas gimana saudara? Pernah lihat barang bekas? Walaupun sekarang cakar lagi tren ya. Itu barang bekas yang bernilai. Saya sedih tuh kalau misalnya ada orang yang misalnya putus kemudian pacaran lagi dengan orang baru, terus cowoknya tuh bilang gini, dia nggak nah? Oh, biar Jo kita bekas kok. Sakit saudara. Mendingan dibilang mantan dari bekas. Makanya harga dirimu itu ditentukan oleh kamu sendiri. Ya, bukan oleh orang lain. Kalau dibilang mantan masih enak, saudara. Saya vulgar saja sekarang. Ya, sekarang kan kita nggak tahu nih dunia pandemi begini, apa yang terjadi dengan kalian. Izin dengan orang tua saya ke kos teman saya, mau bapak bikin tugas, tapi so janjian semua. Ya, saya ke ini. Saya pernah naik Grab, saudara. Sopir Grab tuh nanya, Ibu guru ya? Iya. Aduh Bu, minta tolong. Dididik baik-baik anak-anak ini. Kenapa Pak? Saya pernah nganter mahasiswi, tapi dari tampangnya mahasiswi sih Bu, ke hotel BW, Bersworsten. Terus tiba-tiba itu jam 5 jam, tapi sorean sih Bu, dia nelpon saya, Mas bisa jemput di tempat tadi? Saya tanya Ibu, itu ngapain Bu? Saya bilang, iya sih. Yang lebih mengerikan lagi, saudara, mereka bawa mahasiswi ke, nggak enak bilangnya, pokoknya di sebuah instansi, di mana di sana orang-orang di penjara. Saya tanya, apakah mereka untuk sipir? Nggak mungkin dong, sipir kan ada istri di rumah. Buat siapa coba? Ya kita nggak tahu, mungkin ada pejabat yang korupsi, ada dalam penjara, terus butuh kebutuhan seksual ada, ya udah nyari aja coba, gitu. Dan itu subuh-subuh nelpon lagi, Mas, boleh nggak dijemput di tempat yang tadi? Ya ampun. Saya berdoa semoga itu bukan anak Tuhan. Dari hati saya yang paling dalam, jangan hanya sebuah iPhone saudara rela menjual diri. Pakai jo kulu-kulu yang buka tutup, kalau sudah patah-patah jo. Masih lebih berharga dirimu daripada sebuah gengsi. Ya. Nah, dalam Wahyu pasal 3:20, firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. Ini ajakan Tuhan. Dia mengetuk pintu hatimu hari ini dan bertanya, apakah kamu mau menerima saya sebagai juru selamat pribadimu? Hanya saya yang sanggup menolong kamu. Saudara, kasih tanganmu kepada Tuhan hari ini dan berkata, Bapa, saya enggak mampu. Tuhan Yesus, saya enggak mampu. Ini tangan kanan saya. Pegang Tuhan. Tarik saya dari lumpur dosa. Tarik saya dari ikatan ini. Bawa saya untuk mengenal kasih karunia-Mu lebih dalam. Saudara enggak usah lihat masa lalu. Orang ngomongin apa saja tentang kamu, silakan. Kamu jalan terus. Hidup baru. Tidak ada satupun yang bisa menjudge hidup kamu. Tuhan saja enggak judge kok. Kenapa kamu peduli dengan orang lain? Kamu hanya butuh terima Yesus secara pribadi. Berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, saya akan memberikan video. Boleh diputar? Ya, ini video terakhir sebelum kita berdoa dalam sesi manusia dan dosa. Silakan.